Assalamualaikum para dekorator semuanya. Oke, ini ada sesuatu yang baru ya yang kita lihat. Ada ilmu baru lagi, yaitu bagaimana kita cara buat background yang bisa menjadi kayak pilar-pilar itu. Kok bisa melengkung-melengkung seperti itu? Nah, gimana sih cara buatnya? Cus kita lihat proses video ini. Hari ini kita bakal dekor di tempat yang agak jauh. Mungkin kalau di maps itu kelihatan kayak 1 jaman aja, itu bohong, hoax, karena perjalanannya itu jalannya lumayan luar biasa gitu. Walaupun katanya sekarang udah agak bagusan. Alhamdulillah setelah perjalanan selama hampir 2 jam, akhirnya Mulia Decoration datang ke Sungai Payang. Setelah beberapa tahun dulu kami dekorasinya sempat jerah, sekarang jalannya udah bagus. Kita akan dekor di Desa Donomulyo. Oke, karena tendanya di sini kosong, jadi kita bakal kasih kain dulu. Kita kasih kayu di sini. Tadi udah melengkung sebelah sana, nanti kita pasang di sini juga dan ujung sana. Tadi ada yang kita ikat pakai tali rapi, ada juga yang pakai lakban. Opsional aja ya. Dulu kita lagi pasang kain hitam. Nah, untuk kain hitamnya di sini 2 lapis ya. Untuk yang awal ini kita tarik kencang aja, nggak perlu dilipit-lipit. Baru lapisan yang kedua kita kasih lipitan-lipitan. Setelah dikasih lipitan, warna hijaunya udah nggak keluar. Mantap banget. Pakai ini masih ya. Nah, ini sudah mantap. Untuk membuat dekorasi dengan backdrop warna hitam, yang jelas kita memerlukan kain yang berwarna hitam. Untuk kain di sini saya pakai kain jersey habuntai. Nah, jadi itu kita pakai 2 lapis ya. Lapisan pertama itu kita tarik kencang aja, dan lapisan kedua itu kita buat lipit-lipit biar kelihatan cantik. Ini sorry kalau seandainya agak bergoyang-goyang kameranya nanti, karena di sini panggungnya dan juga lantai dasarnya itu papan. Jadi setiap orang lewat tuh kayak goyang-goyang. Begitulah namanya juga di kampung ya. Jadi ini asri banget tempatnya. Mungkin tadi nggak sempat saya video karena saya amor banget pengen cepat sampai gitu. Jalannya luar biasa. Beberapa masih batu dan juga ada beberapa yang emang sudah diaspal ataupun semenisasi. Jadi ya lumayan lah, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu tuh bisa sampai 3 jam kita kesini, luar biasa. Itu kayak Tenggarong, Balikpapan. Padahal itu tuh dekat aja, cuma namanya jalannya agak kurang begitu bagus ya. Oke, bagian atas ini juga Kak Ciking lagi memasang kain plafon sekaligus jadi kain dinding. Dia pakai kain Asahi ya yang lebih ringan. Kita kasih lipitan-lipitan juga, kita staples karena tadi di bagian atasnya udah ada media kayu. Kalau udah dengan kainnya, di sini saya pasang lampu tumblernya. Yang di sini saya pakai itu yang modelnya tirai ya, yang dia lebarnya tuh 4 meter dan turun ke bawahnya itu sekitar 3 meteran gitu. Kenapa saya lebih memilih ini? Karena kalau misalnya kita pakai lampu tumbler yang kayak satuan gitu, nanti itu cahayanya kedipannya tuh beda. Kan biasanya kan ada mode-modenya gitu ya. Nah, kalau seandainya kita pakai kayak model tirai ini, nanti itu modenya tuh bakal sama. Jadi misalnya dia pengen kayak redup, habis itu nanti mau terang ataupun nanti mau bergaya-gaya apa-apa, itu dia satu gaya lah gitu ya, jadi satu hati. Oke, bagian atas ini jadi kita kayak ke kiri ke kanan, anggap aja kayak belah rambut ini ya, kita ke kanan dulu nanti ke kiri gitu, jadi biar lebih rapi. Nah, untuk bagian bawahnya ataupun kain yang sisanya itu bisa kita jadikan sebagai kain dinding, jadi nanti bisa sekaligus plafon dan juga dinding. Untuk plafonnya di sini sengaja kita kasih dengan nuansa warna putih ya, karena menyenangkan fotografer itu ibadah. Ini kalau kalian kasih merah semua, ada merah hijau biru kayak gitu, luar biasa, ngamuk nanti hasilnya tidak maksimal bagus gitu ya. Kayak di sini saya mau pasang stand besinya. Nah, di sini kira-kira setinggi ini nih. Ini sebenarnya untuk media biar nanti ada bentuknya kayak lingkaran-lingkaran gitu tuh, itu tuh kuat. Ini sebenarnya bukan untuk backdrop gitu, cuma untuk sebagai penyanggah.
Untuk tiang besi saya itu bisa naik turun. Jadi kalau ada yang bertanya, Mbak tingginya berapa? Oke, sekarang ini kayaknya saya pakai tinggi sekitar 320-an. Jadi entah luar biasa kan, itu anak-anak lari situ sini. Nah, jadi ini HP saya lagi saya isolasi dengan tripod biar nggak jatuh-jatuh, karena tadi sebenarnya udah beberapa kali jatuh, itu luar biasa banget ya. Demi konten ini, kalau nggak nanti nggak ada ini nih pasti saya diteror. Mbak, mana video pembuatan backdrop yang lengkung-lengkung itu? Nah, ini dia tadi yang saya maksud. Ini kalau misalnya kita balik kayak perahu-perahuan, ini kalau ada keponaan saya suka sekali ini sama ini. Mbak, mana perahunya? Ini untuk untukku kan, katanya gitu. Ini bukan mainan, ini kerjaan kita ya. Oke, nah terus setelah ini tinggal kita gabungin aja bagaimana dia biar bisa kuat. Nih kadang ada beberapa yang bilang, Mbak gimana sih misalnya biar bisa kuat. Nah kita akalin aja. Kalau kayak gini saya pakai stand gitu ya, ataupun saya pakai tiang besi di belakangnya, biar nanti terus kita ikatkan aja ke tiang besi di belakangnya, ataupun kita isolasiin gitu, karena isolasi nggak kelihatan ya. Tapi misalnya kalau kalian mau ikat ya bisa juga, yang penting sebagaimana cara kalian tuh menguatkannya. Oke, di sini styrofoam belakangnya itu lepas, jadi saya satuin dulu. Nah ini saya pakai isolasi, tinggal saya lingkar-lingkarkan aja, karena tadi di belakang udah ada besi yang istilahnya berat gitu ya, jadi tinggal kita isolasiin aja atas dan bawah biar dia makin kuat. Nah gini, kita langsung lingkar-lingkarkan aja. Karena gini kita lihat bagian belakangnya udah ada terpal aman ya, terus juga belakangnya di sini kita pakai kain. Nah jangan lupa juga kainnya itu kalian harus staplesin lagi ke lantainya, karena kalau ada angin terpal aja tuh kalau nggak diiketin ke samping-samping tuh bisa terbang-terbang. Nah apalagi kain ya kan lebih ringan. Nah jadi harus tetap kalian staplesin ke bagian lantainya biar nanti nggak terbang-terbang dan juga menjatuhi pengantin kalian. Waduh ya. Oke, bagian depan ini saya mau bikin kayak full bunga gitu nanti. Nah di sini karena media belakang itu adalah plywood, jadi di sini kita kan perlu sesuatu nih kayak styrofoam gitu untuk media penusukan bunga. Nah jadi kita pakai styrofoam di sini yang agak tebal, ya nggak tebal-tebal banget, sedang aja. Ini saya pakai yang ukuran 3 cm. Nah terus kita tinggal staplesin aja ke bagian plywood yang ada di bagian belakang. Terus juga saya kasih styrofoam yang modelnya kayak udah ngelengkung-lengkung gini. Nah jadi itu kayak kita tusuk menyamping, terus tinggal kita staplesin aja ke bagian plywood. Wah ini kayak gempa bumi luar biasa. Sorry ya, ini ya maklum lah, namanya dipegangin sama tripod dan juga lantainya itu begitu. Jadi kita nikmati saja, yang penting kalian paham sama dekorasi proses pembuatan ini. Oke, sebelum makin terlambat, di sini kita pasang dulu ambalnya. Di sini saya nggak berani pasang melamin karena bawahnya itu kayu ya. Kalau kayu ini kalau ada melamin yang jelas pasti bakal nanti ada bekas kayak yang nggak rata. Kalau seandainya nggak rata itu melaminnya yang bakal kalah, bakal ada kayak bolong-bolong ataupun retakan-retakan. Nah itu tuh bakal hancur melaminnya. Jadi sini kita bisa kayak kasih pengertian ke pengantinnya, kalau kita nggak bisa kasih melamin, kita pakai ambal aja. Kita kasih juga warnanya abu-abu, jadi lebih menyatu juga, bagus juga kayak gitu ya. Karena bagus sih pakai melamin, tapi bagaimana ya, nggak bisa tahan gitu. Nanti melamin kita yang malah bakal rusak kayak gitu. Oke, di sini kita lagi proses melengkungkan. Apakah ini styrofoam? Oke, ini styrofoamnya gimana Mbak kok bisa lengkung? Nah ini dia caranya, kita pakai isolasi cuy, tinggal kita lengkungin. Cuma ini nggak boleh kayak kalian paksa, dia harus sedikit-sedikit kayak gini. Ini jangan pakai yang tebal. Di sini saya pakai yang ukuran 2 cm aja. Jadi tinggal kita lengkungin gini. Jadi kayak sedikit-sedikit aja, jangan langsung kayak, karena nanti bakal patah. Kalian pasti mikir kayak, what, styrofoam dibikin lengkung-lengkung gini apa bisa patah nanti Mbak? Ya kalau misalnya kalian terlalu menekuknya gitu ya bakal patah. Nah di sini kita makanya sedikit-sedikit sampai ke ujung. Nah seperti ini. Tinggal kita lihat aja nih, ini lontongnya nggak rapi nih. Nah di sini jadi kita ngide aja nih. Terus kita masukin ke stand oval ini. Terus kita masukin ke dalam sini. Nah ini kan karena medianya tuh udah lurus. Nah tinggal kita samain aja tuh lengkungan-lengkungannya, karena tadi itu kan kayak ngasal aja ya. Jadi nah sekarang sudah ada ini, ada kayak sesuatu menjadi
patokan kelengkungannya seberapa kayak gitu. Nah tinggal kita buat lagi lengkungannya. Ini emang banyak banget pakai isolasi sih, karena ini emang pertama kali saya bikin kayak gini. Jadi ada salah satu pendekor di Samarinda tuh saya tanyain, Mbak itu terbuat dari apa? Apakah dari seng ataupun hatap seng kayak gitu, atau dari styrofoam ataupun busa hati. Jadi katanya dari styrofoam. Terus saya berpikir, what? Apa bisa kayak gitu? Oke, kita bisa-bisain, kita coba seperti itu. Nah ini karena agak sampai atas, kita bakal naikkan dulu sampai atas kayak gini. Nah baru nanti kita kasih isolasi lagi untuk bisa melengkung tuh kan. Bagus kan jadinya kayak melengkung gitu ya. Nah selanjutnya sampai atas kayak gitu. Jadi terima kasih untuk mbaknya sudah memberikan saya ide untuk membuat dari styrofoam seperti ini. Nanti apakah bisa ditusukin bunga? Bisa dong. Nanti kita tunjukin lagi caranya kayak gimana tuh. Jadi begitulah kira-kira. Kalau misalnya masih ada yang gelendung-gelendung lagi, masih ada yang kayak lemaknya keluar-keluar, nanti tinggal kalian kasih isolasi lagi seperti itu. Kalau dari jauh nggak kelihatan kayak isolasinya, nanti juga bakal ada banyak bunga jadi nggak begitu kelihatan. Nah di sini karena melihat dari hal pertama yang tadi yang kita lewatkan, yaitu kita harus mempersiapkan standnya dulu di sini. Jadi kita siapkan seperti ini dan kita ambil plywood ataupun kita ambil ini namanya styrofoamnya, kita bengkokkan dulu, dan ternyata dia nggak mau, dia langsung kayak krek. Nah, ketika ada suara krek kayak gitu berarti itu nggak boleh dilanjutkan, itu namanya memaksa. Nah jadi kita harus kayak buat dulu di bawah dulu kayak gini, kita tarik, kita harus pelan-pelan ya, kayak harus berdua, nggak bisa sendirian ini. Jadi harus sabar ya, karena kita lagi bermain-main dengan sesuatu yang mudah krek, mudah pecah. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini, kita langsung masukkan lagi ke dalamnya standnya dan kita puter-puter lagi sampai dia mau untuk melengkung. Dan setelah ini kita kehabisan standnya karena standnya kepake di dekoran lain. Jadi kita memutar otak bagaimana ini. Nah di sini ada stand plywood-plywood yang dulu saya buat. Nah terus saya berpikir kayak gimana ini biar dia mau menyatu. Saya pakai tusuk sate dan ternyata nggak begitu kuat. Jadi habis itu di sini ada tali rapia ataupun tali kayak plastik gitu ya. Nah nggak tahu kalau di tempat kalian namanya apa. Kalau di sini dibilangnya sih rumput Jepang. Rumput Jepang. Nah kalau dan juga biasanya bilang tali rapia kayak gitu. Terserah aja kalian mau pakai tali apa. Nah yang penting dia nggak goyang-goyang jatuh lagi, karena ini satu saya jadikan dua. Terus di sini yang ini emang lebih pendek kayak gitu. Jadi kita mau bikin kayak ada yang tinggi ada yang pendek. Nah kalau yang tinggi tadi itu udah saya tambahin styrofoam di bagian bawahnya, itu ukurannya sekitar jadi 2,5-an. Nah kalau yang ini 2 meteran aja. Nah tinggal kita lengkung-lengkungin lagi, dan lengkung-lengkunginnya tuh harus kayak sabar gitu, nggak boleh langsung kayak lengkungin paksa. Jadi kayak harus sedikit-sedikit, kalau udah ada celahnya kita lengkungin lagi kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau buat juga di sini serah aja sih, mau bikin stand kayak gini ataupun pakai stand oval kayak tadi. Sebenarnya bentuknya oval, nggak perlu oval sih, kotak juga nggak apa-apa sebenarnya tuh. Yang penting dia kuat berdiri aja. Jadi ada sesuatu yang bisa untuk membuatnya bengkok juga ya. Jadi paham aja lah intinya ini, yang penting dia bisa bengkokkan diri. Dan kalau misalnya kalian kayak mau bengkokin aja, nggak pakai kayak media belakangnya ini, nanti ukurannya tuh nggak sama gitu. Kalau ada ini kan ada kayak patokannya gitu untuk lengkungannya biar sama bagaimana. Lihat, nah sekarang udah mulai pro ya, udah mulai bagus lengkungannya, udah mulai cantik. Nah itu daripada yang awal-awal tadi amburadul. Oke, ini emang kayak pertama kalinya kita bikin juga, dan semoga kegabutan kita ini bisa menginspirasi kalian. Mungkin untuk di dekoran selanjutnya kita mau coba yang pakai hatap itu, yang pakai seng kayak gitu ya. Itu mungkin bakal lebih bagus ya, lebih rapi karena ada kayak lengkungan-lengkungannya gitu. Oke, selanjutnya di sini
Untuk media penancapan bunganya kita pakai akar manon. Nah, karena kalau seandainya kita pakai styrofoam, kayaknya ini harus banyak pakai styrofoam karena styrofoamnya harus kecil-kecil kayak gitu ya. Saya takut nanti malah kalah styrofoamnya bagian belakang. Kita kan pengen ini nanti bisa dipakai-pakai lagi. Jadi di sini saya pakai akar manon aja. Karena kalau pakai akar manon kan tinggal kita tusukin aja pakai tusuk sate kayak gitu. Jadi tusuk satenya udah kalian bentuk U dan kalian tinggal tusukkan aja. Nanti tuh bakal kuat insya Allah begitu. Dan kita bengkokin aja ke samping-samping kayak gini. Jadi jangan lupa kalian tuh harus ngikat kuat dulu akar manon kalian ya. Jadi biar dia tuh nggak jatuh-jatuh nanti pas kalian nusukin bunga. Nah di sini tinggal ditusuk-tusukin bunga. Tusuk bunganya itu menyamping kayak gitu ya. Karena kalau misalnya kalian lurus nanti bakal kena ke styrofoamnya. Kalau kena ke styrofoamnya ya percuma dong kalian pakai akar manon. Tinggal kalian tusukin aja. Tapi kalau misalnya kalian tusukin aja, ini kan styrofoamnya tipis banget ya, kayak 2 cm-an gitu. Kalau styrofoamnya terlalu tipis ya nanti bunganya bakal ngegantung ataupun jatuh. Jadi memang kayak harus lebih tebal sih kalau misalnya kalian mau pakai styrofoamnya tuh harus lebih tebal. Nah kalau ini kita pakai akar manon kan tinggal kita tusuk-tusukkan menyamping. Jadi bunganya itu udah kalian bengkokin dulu ke arah depan kayak gitu. Yang sudah biasa nonton video saya pasti paham ataupun sudah mempraktekannya. Nah jadi tinggal ditusukkan saja begitu. Di sini emang sengaja saya mau pakai bunga rainbow color. Jadi ini sebenarnya pengantinnya tuh nggak request apa-apa. Saya tanya, Mbak mau dekornya gimana? Serah Mbak aja, yang penting cantik menurut Mbak kayak gitu kan. Jadi sebenarnya temanya dia suka warna biru, cuma gaun yang dipakai pink. Di pagi itu dia pakai adat Jawa. Jadi saya bingung, kira-kira kita buat apa ini? Oke, kita memutar otak. Oh iya, kita buat begini saja. Terus saya juga belum pernah nih bikin background melingkar-melingkar kayak gini nih, gimana caranya? Oke. Karena di sini alhamdulillah sudah punya banyak bunga. Jadi ini sombong banget ya. Kita backgroundnya full bunga seperti ini. Emang dekoran itu paling bagus kalau banyak bunganya seperti ini. Enggak, sebenarnya tuh tergantung dari kita aja sih, kayak mix and match-nya itu ya, ngomong opo kui. Nah, maksudnya tuh kayak mempadu padankan bunga-bunga, kain dan warnanya kayak gitu. Dulu juga saya pas belum punya banyak bunga memutar otak ya gimana caranya biar kelihatan cantik walaupun bunganya sedikit kayak gitu. Nah sekarang sudah banyak bunganya jadi sudah nggak pusing. Sudah nggak mikirin lagi ya, tinggal tancep-tancepin aja. Apalagi ke model kayak gini nih kan, maksudnya kalian nggak perlu punya banyak warna, misalnya nggak perlu banyak bunga. Jadi kan punya bunga beberapa kayak gini, kalian punya pink tapi sedikit, ungu tapi sedikit, putih sedikit. Nah bisa kalian satukan dan jadi bunga yang cantik kayak gini. Ini kalau saya namainnya sih rainbow pastel ya. Jadi dia rainbow warna-warni tapi warna-warna yang pastel-pastel kayak gini. Nah itu sebabnya saya suka ngumpulin bunga-bunga yang warnanya pastel-pastel kayak gini. Misalnya peachnya yang kayak orange banget kayak gitu. Habis itu pink yang lebih soft. Kadang ada pink yang kayak gonjreng banget gitu ya. Itu aduh sakit banget mata saya kalau lihat yang kayak gitu tuh. Nah kayak kalau putih ya jangan ditanya, putih ya putih biasanya saya pakai putih tulang sih, jarang banget saya pakai putih bersih, itu hampir nggak ada sih saya punya. Dan juga usahakan kalau pakai biru tuh yang biru muda, biru soft kayak gitu, jangan biru yang kayak biru yang terlalu ngejreng banget gitu ya, kan ada yang biru yang kayak gitu. Nah ini mungkin kalian bisa lihat birunya tuh bener-bener kalem, jadi itu nggak kayak menghancurkan warna-warna lain kayak gitu, dan semuanya tuh jadi nyatu tuh, cantik banget gak sih? Ya ampun, hamparan bunga-bunga ini ya nggak nyangka banget. Zaman dulu tuh kalau ngedekor kayak bunga tuh selalu pas-pasan, dan sekarang tuh kalau ngedekor bunga tuh pasti kayak kelebihan. Nih mau diapain lagi nih bunga, udah habis ini. Udah penuh ini dekoran kayak gitu ya. Alhamdulillah semuanya tuh ada waktunya. Yang dulu cuma beli dari kayak 1 tangkai, 2 tangkai kayak gitu, sekarang udah bisa beli berlusin-lusin. Alhamdulillah
Saya doain juga untuk teman-teman yang lain bisa sukses, bisa semangat, bisa lancar usahanya di dalam dunia pendekoran ini. Amin ya robbal alamin. Sama-sama ya kita berjuang di dalam dunia pendekoran ini. Yeay, jadi motivator ya. Selanjutnya di sini udah mau momen-momen akhir ya, itu kita lagi memasangkan nama. Oke, untuk namanya di sini bisa kalian kasih jarum pentul ataupun bisa kalian kasih lem tembak, dan jadilah dekorasi ini. Masya Allah sekali, alhamdulillah ya. Ini tadi karyanya Kak Ceking nih, luar biasa cantik, dan tusukan-tusukannya bunga Kak Peri. Mungkin bunga-bunga panjangnya nggak kelihatan ya, cuma di sini tinggal ditusukin aja kok kayak biasa. Oke, itu saja video dari kami. See you semuanya. Job kita hari ini di Sungai Payang. Dono Mulyo bersama Bidik Fotografi, Dekor Mulya Decoration, dan make upnya dari saya juga, Mulya Decoration. Yang bawah naik lagi sedikit. Oke. 1, 2. Sekali lagi. Dikit. Op. Tangannya turun dikit. Op. 1, 2. Senyum. Gandeng, Mbak. Senyum 1, 2.